Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal. Pahami kalimat ini. Karena banyak yang menyalahgunakan kalimat ini. Tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Lalu berfantasi. Bagian saya bukan di sini. Nanti katanya di sana. Omong kosong itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhir lebih baik daripada awal. Lihat saya semuanya. Bagaimana memahami? Apa akhir itu? Akhir itu akibat. Apa awal? Awal itu sebab. Sederhana. Ingin nggak akibatnya baik? Ingin. Berarti sebabnya harus baik. Kan tidak mungkin tiba-tiba akibatnya menjadi baik kalau sebabnya tidak baik. Satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Segala puji hanya milik Allah, sang keberadaan, sang kehadiran, Rabb al-alamin, yang kehadirannya membuat segala sesuatu terjadi, yang keberadaannya membuat segala sesuatu tercipta, yang keberadaannya membuat semua makhluk hidup, yang keberadaannya membuat semua makhluk berdaya, yang keberadaannya membuat kita hadir di sini, yang keberadaannya membuat kita bisa melangkah, bisa menggerakkan kaki, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan semua sensasi yang diberikan semesta kepada kita. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta kepada kita saat ini, di sini, sekarang. Hiduplah dalam kesadaran. Seraya kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita rasakan kehadirannya. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia senantiasa mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Demi melayani semua makhluk yang dicintai. Dia tidak pernah menghukum kita. Dia tidak pernah mengutuk kita. Dia tidak pernah mengazab kita. Dia hanya selalu memanggil-manggil kita lewat segala peristiwa agar kita segera pulang ke jati diri kita yang sesungguhnya, agar kita hidup bahagia, menemukan kedamaian yang sejati. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan di Tatar Sunda. Sering disebut Tatar Sunda ini adalah Parahyangan. Ternyata Parahyang itu maknanya sangat dalam. Pa itu artinya adalah ruang. Ra itu artinya adalah cahaya. Dan hyang itu menceritakan hyang. Hyang itu adalah para leluhur kita. Jadi Parahyang itu tempat di mana para leluhur yang bercahaya memancarkan cahayanya. Ternyata Sunda itu bukan sekedar nama etnis. Tapi Sunda itu jauh lebih dalam maknanya. Dari kata Sunada. Su itu artinya adalah abadi. Su itu artinya sejati. Na itu artinya adalah api. Da itu artinya besar. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya adalah matahari. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya matahari. Makanya di Tatar Parahyang ada ajaran
namanya Sunadayana. Ya jangan heran ya, banyak orang Sunda laki-laki namanya Yana. Kalau perempuan namanya Yani. Kalau Yana diulang lagi jadi Yana Suryana. Kalau Yani, Yani Suryani. Jadi cirinya orang Sunda itu namanya ada pengulangan biasanya. Jadi Yana itu artinya jalan. Yani juga artinya jalan. Jadi Sunadayana itu adalah jalan menuju matahari. Nah kalau cepat membacanya Sunadayana, Sunadayana. Jadi Sundai. Nah supaya tidak kelihatan bahasa itu dicuri dari kita, diganti sama orang barat jadi Sunday. Jadi Sunday itu kan sun itu matahari, day itu hari, Sunday hari matahari. Sunday itu apa? Kan hari Minggu. Minggu itu bahasa Arabnya Ahad. Jadi kalau kita ingin menyatu dengan sang matahari harus Minggu, harus Ahad. Jadi Ahad itu artinya manunggal. Harus pulang kita ke jati diri kita yang sebenarnya. Makanya matahari menjadi sumber cahaya. Sekaligus juga sumber energi, sumber kehidupan. Nah, leluhur kita di Tatar Parahyang itu ya mengatakan matahari itu adalah Bapa. Sedangkan bumi ini adalah Ibu. Makanya di Indonesia bumi ini disebut Ibu Pertiwi. Karena tidak ada kehidupan kalau tidak ada Bapa matahari. Kita mau nanam jagung di tempat gelap, nggak jadi. Nanam padi di tempat gelap, nggak jadi. Jadi semua kehidupan ini perpaduan dari kerjasama antara ibu dan bapak. Itu secara makrokosmos. Nah secara mikrokosmos, saripati matahari, saripati bumi sudah terbentuk menjadi makanan. Makanan dimakan sama ibu kita, dimakan sama ayah kita, dibentuk jadi saripati, sumber awal kehidupan. Di bapak disebutnya sperma, di ibu disebutnya sel telur. Lalu Allah ya memberikan rasa cinta, rasa dedeh, rasa kasih, rasa sayang kepada ayah ibu kita. Maka ayah ibu kita berpelukan. Nah gara-gara berpelukan itulah kemudian sperma dan sel telur bertemu. Dari situlah terjadinya asal muasal kehidupan. Tapi banyak yang sudah lupa dengan purwadaksinya kehidupan. Banyak yang sudah lupa dengan asal muasal kehidupan. Banyak juga yang sangat ya memprihatinkan kehidupannya. Hilang rasa hormat pada ibu, hilang rasa hormat sama ayah, yang telah menjadi marga lantaran mereka terlahir ke alam dunia ini. Di Tatar Parahyang ini ya banyak sekali ya siloka-siloka yang diajarkan leluhur kita yang sudah dilupakan oleh penerusnya. Budi gambaran ati. Basa gambaran rasa. Jadi budi itu gambaran ati. Kalau leluhur kita menyebut ati itu ya bukan sekedar hati, tetapi lebih dalam dari itu. Budi itu perilaku.
Makanya perilaku seseorang yang nampak di luar itu gambaran tentang pribadinya yang di dalam. Makanya budi gambaran hati. Jadi perilaku seseorang yang di luar itu cermin sebetulnya dari kualitas rohaninya yang di dalam. Bahasa gambaran rasa. Makanya kalau orang bicara, coba perhatikan. Orang yang berbicara penuh dengan kebencian, kedengkian, itu gambaran tentang rasa. Tidak bisa dikatakan orang ini penuh welas asih, tidak bisa. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu gambaran tentang kualitas rasa yang ada di dalam dirinya. Makanya bahasa gambaran rasa. Jadi bahasa itu bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tindakan yang mewujud pada diri seseorang itu gambaran tentang pribadi dia yang di dalam. Makanya sudah saatnya kita berhenti berpura-pura. Ada dua peribahasa yang sangat bagus di Tatar Parahyangan. Ada istilah kurung batok. Kurung itu berarti batasan. Batok itu bagian yang keras itu dari buah kelapa. Jadi kalau buah kelapa itu dibuka bagian luarnya, sebelum masuk ke daging kelapa akan ketemu hambatan itu. Namanya batok kelapa. Keras itu. Jadi kurung batok itu peribahasa Sunda yang menceritakan tentang kondisi seseorang yang gitu-gitu aja. Ilmunya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Tidak mengalami kemajuan. Kurung batok. Bahasa lainnya kurang gaul. Nah, kurang gaul itu bahasa anak mudanya kuper. Nah, kuper itu bahasa Arabnya kafir. Paham ya? Paham? Makanya kafir itu sudah digeser jadi bahasa kita. Koper. Itu dari kafir itu. Kuper. Dari kafir juga itu. Nah, kurang pergaulan. Disebutnya kurung batoken. Nah, lihat orang yang kurang gaul itu. Biasanya gampang menilai orang. Gampang menyalahkan orang. Merasa dirinya paling benar. Gak apa-apa. Namanya juga kurang gaul. Ketika melihat orang lain yang berbeda, dia menganggap itu berbahaya. Karena berbeda. Dan dia pasti menyalahkan yang berbeda. Makanya hadirin, benar salah itu, itu bukan kebenaran. Benar salah itu tergantung sudut pandang seseorang yang menilai. Jadi benar salah itu adalah produknya pikiran. Ya tentu saja si penilai tergantung apakah luas pengetahuannya atau sempit. Ada orang yang pengetahuannya sempit. Nah, ciri orang yang sempit pengetahuannya biasanya sangat mudah menilai orang lain salah. Makanya hidupnya penuh dengan penghakiman. Itu kurung batok. Nah, orang yang kurung batok itu selalu dihantui rasa takut. Takut berbeda dengan orang lain. Walaupun benar. Takut dianggap salah oleh orang lain. Makanya orang-orang yang seperti ini hidupnya ya gitu-gitu aja, mencari aman. Itu namanya kurung batoken. Nah, orang yang kurung batoken biasanya kena peribahasa yang kedua. Peribahasanya adat
kakurung ku iga. Adat itu adalah kebiasaan yang sudah mengakar, ya. Iga itu kan nama tulang pada diri kita. Ada juga tulang sapi, kan? Betul nggak? Tulang iga, tuh. Iga bakar. Ya, iga itu tulang yang sangat keras, melindungi tubuh. Jadi adat kakurungku iga itu artinya apa? Ada kebiasaan yang sudah mengakar. Walaupun kebiasaan itu adalah kebohongan, tapi karena diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Paham ya? Adat kakurung kuiga. Jadi adat kakurung kuiga itu dalam tradisi Sunda menggambarkan orang yang sulit untuk berubah. Ya, pertama kurung batoken, yang kedua adat kakurung kuiga. Nah, yang seperti ini sulit untuk berubah. Makanya hidupnya gitu-gitu aja. Nasibnya gitu-gitu aja. Ya, ilmunya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan menjalankan rutinitas seolah-olah itu kebenaran, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jangan heran ya, banyak orang yang rajin melakukan ritual ini, ritual itu, ya, tetapi dia juga tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Itu karena sudah adat kakurung kuiga. Sudah susah itu diperbaikinya. Muncul ya sifat yang berikutnya, ya. Dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tetapi dia mengklaim seolah-olah dia itu orang yang tahu. Karena apa? Karena di sekitar dia banyak orang yang minta fatwa sama dia, minta nasihat sama dia, karena atribut yang melekat pada dirinya. Seolah-olah dia itu orang yang tahu, karena orang lain juga nanya sama dia, gitu. Padahal dia juga menjawabnya, ya suka-suka dia. Gitu, banyak kayak gitu. Nah, ini adat kakurung kuiga. Dia itu tidak tahu, tapi dia sendiri tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi karena setiap hari seolah-olah dia diposisikan di masyarakat sebagai orang yang tahu, maka dia kemana-mana seolah-olah memberi tahu. Padahal yang dia beritahu pada orang lain, yang dia sendiri tidak tahu. Nah, oleh karena itu, judul kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego. Jadi kita akan meruntuhkan topeng ego. Ya, jangan-jangan kita ini bertopeng, cuman nggak sadar. Topeng bentukan dari ego. Jadi ego itu bahasa psikologi, bahasa pasarnya diri palsu. Ya, nah bagaimana meruntuhkan topeng ego ini? Tidak ada cara yang bisa meruntuhkan topeng ego kecuali dengan cahaya kesadaran. Ada dua kata ya, cahaya kesadaran. Karena semua para nabi, para rasul, para sunan, para wali, ya, tahap pertama untuk menjadi sadar, perjalanan mereka adalah mengakses sumber energi yang ada dalam dirinya. Sumber energi yang gampang dilihat itu namanya cahaya. Gampang ya, belajar. Belajarnya nggak usah susah-susah. Ya, di rumah ada saklar. Ya, di saklar itu ada setrum. Kan nggak kelihatan setrumnya, betul nggak? Coba saklarnya dihidupkan, baru lampu menyala. Baru kita sadar kalau di situ ada setrum, ada energi listrik. Ketika kita melihat indikatornya lampu menyala. Ya, makanya jangan heran kalau Allah di Quran mengatakan agar ruhku yang ditiupkan kepada kamu itu kamu kenali, maka Allah bilang, aku jadikan ruhku itu sebagai nur. Eksplisit ya di Al-Quran. Jadi hebat ya Allah itu. Saking ingin dikenal, beliau itu bermanifestasi. Turun gunung Allah itu. Saking ingin dikenal.
Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuannya, agar kita bisa mengenali aku, agar dia bisa mengenali dia. Tapi banyak orang yang melihat ciptaan ini hanya sekedar lalu lalang saja. Melihat tetapi tidak memandang. Pergi ke laut, piknik, nggak tahu ya tujuannya apa. Nyampe di laut pokoknya ya gelar tikar, bukan nasi timbel, sudah ada sambal tarasi, jengkol, petai, peda berem, ya, betul? Iya. Poho ningali laut nama. Betul nggak? Padahal perjalanan ke laut tuh jauh ya. Padahal laut itulah sebetulnya tubuh ilahi. Ada energi di situ. Kalau kita bisa melihat sekaligus memandang, ada getaran halus yang bisa kita saksikan. Tetapi karena kebanyakan orang juga begitu, ya pokoknya sudah makan, sudah botram, sudah gitu ya, sampai lupa minum, baru ingat minum kalau sudah udah tikernya digulung, ya pulang ke rumah, tidur lagi, nggak dapat apa-apa dari laut. Banyak kayak gitu. Nah itu, melihat tetapi tidak memandang, ya itu. Karena dia hanya memandang dengan satu sudut pandang, dengan mata lahirnya. Yang dia lihat yang lahir saja. Yang dibaliknya, dia tidak bisa memandang itu. Tidak ada getaran halus yang dia rasakan. Tidak bisa melihat sang keberadaan. Tidak bisa melihat sang kehadiran. Tidak bisa melihat yang dibaliknya. Hanya melihat yang fisiknya saja. Tapi yang dibaliknya, dia tidak bisa melihat. Gagal dia melihat semesta ini. Gagal dia mengenali semesta ini. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya dengan satu mata, mata lahir saja. Itu yang disebut dengan Dajjal. Si mata satu. Melihat hanya dengan mata lahir saja. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego dengan cahaya kesadaran. Nah, saya berharap setelah kajian ini kita bisa melepaskan topeng-topeng itu dan kembali kita menjadi diri yang asli. Sepanjang kita bertopeng, topeng buatan ego kita sendiri, sepanjang itu pula kita berpura-pura dalam kehidupan ini. Berpura-pura bahagia, padahal tidak. Berpura-pura terhormat, padahal hampa. Banyak yang seperti itu. Sudah memiliki segalanya, tapi hidupnya penuh dengan kehampaan. Bingung dengan kehidupan. Sudah siap? Sudah siap dilepaskan topengnya? Oke. Perlu keberanian memang. Itu sebabnya di awal kajian ini saya ingin menyampaikan satu surat yang sangat saya kagumi. Nama suratnya adalah surat Ad-Duha, surat ke-93, ya. Ad-Duha ini ada 11 ayat. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini. Tapi setidak-tidaknya ayat ini menjadi pedoman, acuan untuk kita melangkah. Untuk kita melepaskan topeng yang melekat di dalam diri kita. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Wadduha. Ya. Demi waktu matahari saat naik. Di Quran itu banyak sekali. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi begitu.
Apa sih maksudnya? Bukankah semua itu tercipta sebagai ekspresi dari keberadaan Dia? Energi tunggal yang meliputi semesta raya yang ingin dikenal itu. Maka beliau sendiri yang mengatakan, wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Makanya diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana? Yang bukan dia. Yang zahir dia, yang batin juga dia. Karena yang zahir itu adalah ekspresi, manifestasi dari yang batin. Yang batin dia, yang zahir dia. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Orang yang mengetahui dan sadar dengan kedalaman kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan satu kali saja kalimat itu, getarannya merasuk ke dalam jiwanya dengan penuh kesadaran. Tapi orang yang tidak sadar mengucapkan kalimat itu 100 kali, 1000 kali, dia membaca itu sambil memutar-mutar tasbih. Hilang semua kesadarannya. Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia? Yang tidak nyata dia? Adakah yang lain selain dia di semesta ini? Tidak ada. La ilaha illallah. Orang yang menyadari kalimat itu, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dia saksikan kecuali wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Dia tidak pernah merasa terpisah dari dia. Bahkan dia menyadari seutuhnya bahwa dia dengan semesta ini sama sekali tidak terpisah. Jadi demi matahari, demi bulan, demi bintang, semua mengacu pada satu inti pemahaman. Demi dia yang mengadakan semuanya. Demi dia yang menciptakan semua. Wadduha, demi waktu matahari naik. Perhatikan saya. Sebelum duha, pasti fajar dulu. Sebelum fajar, pasti gelap dulu. Fajar itu adalah saat transisi dari gelap menuju terang. Dan itu etapa yang sangat berbahaya. Itu terjadi saat waktu subuh. Maka Allah juga bersumpah dalam Al-Quran. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Bukan dari maghrib, bukan dari isya, dari subuh. Karena subuh itu adalah transisi dari gelap menuju terang. Subuh itu adalah saat yang sangat berbahaya. Ketika salah seorang sadar, tapi kemudian dia hilang lagi kesadarannya, dia akan tidur lagi, maka dia tidak akan kebagian wadduha. Subuh itu adalah etapa yang sangat rentan. Pada saat kita bangun, bahasa Inggrisnya lulungu. Antara sadar dan tidak sadar. Itu etapa yang sangat berbahaya. Banyak orang yang sudah bangun tertidur lagi. Dan saat dia tertidur lagi, maka dia tidak akan bisa menyaksikan wadduha, saat matahari naik. Dia tidak akan merasakan puncaknya matahari jam 12. Perhatikan hadirin. Pada saat jam 9, jam 10, jam 11. Bayangan kita sedang besar-besarnya. Silahkan berdiri.
di terang matahari. Bayangan kita sedang panjang-panjang. Dan begitu jam 12 siang, itu adalah bayangan kita yang paling pendek. Ketika seseorang sudah mencapai matahari puncak, mencapai pencerahan dalam hidupnya, semua bayangan memendek. Dunia ini bayangan, harta bayangan. Semuanya memendek dalam sekejap. Apalagi ketika kita masuk ke ruang teduh, bayangan tidak ada lagi. Betul? Begitu kita berteduh, bahkan bayangan yang pendek pun menghilang sekejap. Orang-orang yang sudah teduh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mengejar-ngejar lagi bayangannya. Hidup mengalir bersama tarian semesta, nyaris tanpa upaya. Apapun yang dia butuhkan, hadir dengan sendirinya. Karena dia bisa menggunakan kreator dalam dirinya, pikirannya, perasaan, yang sudah membentuk menjadi keyakinan. Banyak orang yang tidak percaya dengan omongan saya ini. Tapi hadirin, para sahabat semuanya harus tahu, apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang sudah terbukti sebagai suatu pengalaman. Karena haram hukumnya orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, dia tidak memahaminya, dia tidak bisa membuktikan. Semua yang saya bicarakan, saya bisa pertanggungjawabkan. Saya ilmuwan. Kalau ilmuwan berbicara pakai data. Kalau ilmuwan berbicara pasti pakai bukti. Jangan belajar sama saya kalau saya tidak bisa membuktikan itu. Saya sampaikan pengetahuan ini setelah saya riset. Dalam waktu yang cukup panjang. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang saya baca hari ini, besoknya sampaikan pada halayak. Itu bukan sifat saya. Wadduha. Sudah lewat kan? Fajarnya. Sudah lewat subuhnya. Berarti kita sudah memasuki matahari saat dia naik. Beruntung mereka yang sudah ada di etape ini. Makanya ayat selanjutnya. Walaili idza saja. Demi malam apabila ia telah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Kegelapan itu tidak perlu diperangi. Kita tidak usah memerangi kegelapan. Kenapa? Hadir saja sebagai cahaya. Dalam sekejap, kegelapan itu sirna. Banyak orang yang sekarang masih melawan kejahatan dengan kejahatan. Melawan kegelapan dengan kegelapan. Harusnya semua kegelapan, semua kejahatan, lawan dengan cinta. Dalam ajaran leluhur kita di tanah Pariangan ini, puncaknya tertinggi spiritual adalah nyaah kanungewa. Sayang pada orang yang membenci kita. Karena mereka adalah guru kita. Mereka dihadirkan ke semesta untuk menjadi guru kita. Guru kesabaran kita. Dalam psikologi itu yang disebut dengan PEP. Pelatih emosi pribadi. Kita tidak akan marah sama orang yang menghina kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Kita tidak akan marah sama orang yang menendang kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah latihan bela diri, ditendang sama gurunya, kan gak marah. Pernah belajar silat, karate, taekwondo, dipukul sama gurunya, kan tidak marah. Kenapa dipukul sama yang lain marah? Ini soal sudut pandang. Kenapa kamu tidak marah? Itu darah mengalir di hidungmu. Oh, itu guru saya. Guru karate saya. Biar saya hebat. Sama tendangannya, sama pukulannya. Yang satu marah, yang satu tidak marah. Itu kan soal sudut pandang saja. Dan kenapa kita sering marah pada orang lain yang menghina kita? Karena kita menganggap dia sedang menghina kita. Coba anggap dia sebagai guru kita. Dia adalah pelatih emosi pribadi saya. Semua kita itu oleh semesta disediakan pelatih emosi pribadi untuk mendewasakan kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kegelapan sudah lenyap?
Sudah apa belum? Apakah kita sudah bisa menghadirkan cahaya ketika ada kegelapan? Atau malah kita menambah kegelapan baru? Tanya pada diri kita. Apakah kita bisa melawan kejahatan dengan cinta kasih? Kalau belum, boro-boro wadduha walaili idza sajanya saja belum kita capai. Gak maju-maju, kurung batok. Adat kakurungku iga. Masa tidak mau berubah? Masa di hari baru ini kita tidak mau berubah? Harinya sudah baru, kesadaran kita sudah baru, dikasih umur yang baru, tubuh yang baru, napas yang baru. Masa kesadaran kita tidak baru? Mawadda'aka Rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Dan Tuhanmu tidak pernah membenci kamu. Tuhanmu tidak pernah menghukum kamu. Tuhanmu tidak pernah mengazab kamu. Tidak pernah mengutuk kamu. Dia maha pengasih. Dia maha penyayang. Dia cuma memanggil kamu supaya kamu segera pulang. Hadirin. Kalau dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang negatif datang kepada kita. Bukan ujian, bukan cobaan, bukan kutukan, bukan azab. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah. Itu cinta kasih Allah. Kita disuruh segera pulang ke jati diri kita yang sebenar. Itu aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal. Pahami kalimat ini. Karena banyak yang menyalahgunakan kalimat ini. Tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Lalu berfantasi. Bagian saya bukan di sini. Nanti katanya di sana. Omong kosong itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhir lebih baik daripada awal. Lihat saya semuanya. Bagaimana memahami? Apa akhir itu? Akhir itu akibat. Apa awal? Awal itu sebab. Sederhana. Ingin nggak akibatnya baik? Ingin. Berarti sebabnya harus baik. Kan tidak mungkin tiba-tiba akibatnya menjadi baik kalau sebabnya tidak baik. Satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua. Akibat itu waktunya lebih awal atau lebih akhir? Lebih awal atau lebih akhir? Lebih akhir. Perhatikan saya. Percaya nggak kalau hidup itu adalah perjalanan? Percaya. Dalam perjalanan itu pasti kita akan menemukan yang kita suka, sekaligus menemukan yang tidak kita suka. Percaya nggak kalau dua-duanya itu baik? Kalau kita percaya dua-duanya baik, dua-duanya untuk mendewasakan kita, pasti kita akan menuju kebaikan pada akhirnya. Orang yang meyakini kalimat ini, yang sudah dalam memahami kalimat ini, dia menerima apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, dia percaya itu adalah rencana semesta demi kebaikan dirinya. Ada nggak orang sakit, malah setelah sakit dia menjadi sadar? Ada? Ada. Ada nggak orang yang setelah bangkrut baru sadar? Ada? Malah ketika dia sehat tidak sadar. Ketika dia belum bangkrut tidak sadar. Betul? Hidup adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi kalau percaya kepada Allah, semua yang terjadi padamu, apakah itu diinginkan, tidak diinginkan, tapi kamu percaya itu adalah cinta kasih Allah, pada akhirnya pasti akan menjadi lebih baik. Tidak ada peristiwa di semesta ini kecuali untuk membaikan kita.
Itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Lihat saya semuanya. Kapan karunia itu datang? Karunia akan datang kepada kita. Dan kita merasa puas dengan kehidupan kita. Setelah kita melampaui semua dualitas apa adanya. Setelah kita bisa menerima semua dualitas apa adanya. Apa yang terjadi pada kita selama ini? Yang disebut suka oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut kita tidak suka ditendang habis-habisan. Begitu? Orang yang semacam ini belum bisa melampaui dualitas, tidak akan pernah mendapatkan karunia apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Dia melindungi. Masih ingat penjelasan saya tentang yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yatim? Yatim ini jiwa kita. Diri pribadi kita yang sejati. Quran surat Ad-Duha bukan cerita diri kita yang fisik. Tapi surat Ad-Duha sedang cerita diri kita yang asli, diri kita yang spiritual, diri kita yang awal. Diri kita yang abadi, diri kita yang tidak hancur. Diri kita yang tidak pernah terkena kematian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungi? Bapak Ibu, percaya nggak? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, itu adalah perlindungan Allah demi kebaikan yatim yang ada pada diri kita. Percaya? Percaya. Dipasangkan dengan suami yang seperti itu. Dipasangkan dengan istri yang seperti itu. Percaya nggak? Kalau itu perlindungan Allah. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian uring-uringan? Cuman karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Ingat. Ingat kata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal itu amat baik bagi kamu. Hadirin. Inilah pentingnya mengenal jati diri. Mengenal Tuhan kita. Yang tidak mengenal Tuhan, dia menilai Tuhan seperti kebanyakan orang menilai. Gagal memperlakukan Tuhan pada tempat yang seadil-adilnya. Wa wajadaka dolan fahada. Orang Jawa kalau bilang jalan-jalan apa tuh? Dolan-dolan. Itu dari bahasa Arab. Dolan itu sesat. Jadi dolan-dolan itu berarti sesat-sesatan. Ya nggak apa-apa. Dolan-dolan aja, jalan-jalan aja. Kemanapun kamu mau, dolan-dolan. Orang yang takut sesat, selamanya akan tersesat. Tapi orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Kenapa? Ada pahada. Tahu hada? Hada, hudan, petunjuk. Makanya, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang tersesat, bingung dengan kehidupan ini. Lalu dia memberikan petunjuk kepadanya. Keren ya Allah? Keren gak? Keren. Pernah dapat kajian surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang di sini. Kalian baca berulang-ulang setiap tarawih. Yang imam gak sadar.
Yang makmum juga gak sadar. Semua melakukannya tanpa sadar. Padahal pesannya begitu luar biasa. Aku dapati kamu sebagai yatim, lalu aku melindungimu. Aku dapati kamu bingung, dolan, sesat. Lalu aku ngasih petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dolan fahad. Hebat ya leluhur kita itu. Ngambil bahasa aja benar ya. Yang saya sampaikan tadi. Bahasa gambaran rasa. Bahasa itu gambaran kecerdasan. Gambaran peradaban yang sudah dicapai oleh leluhur kita. Luar biasa. Dan kita tidak pernah belajar etimologi. Tidak penasaran. Kenapa? Ada kata-kata dolan. Dolan-dolan. Jadi dolan-dolan apa? Sesat-sesatan. Pulang lagi gak ke rumah? Ya pulang. Dan biasanya kalau kalian dolan-dolan, kan senangnya kepada yang baru. Betul? Iya. Mau ke Jepang. Kan sebelumnya belum pernah ke Jepang. Dolan-dolan gak? Dolan-dolan. Balik lagi gak ke rumah? Balik lagi. Tenang aja. Ada pahada. Ada orang yang bisa ditanya. Ada tour guide yang bisa ditanya. Gak ngerti bahasa Jepang. Udah papa tahu. Betul gak? Bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Cuma yes, no, yes, no. Gak apa-apa. Balik pasti. Betul gak? Gak pulang juga pasti dideportasi. Makanya hidup itu sebetulnya gak apa-apa. Gak usah takut apa-apa. Gak usah takut. Takut itu adalah hayalan pikiran. Karena pikiran itu suka menciptakan sesuatu di imajinasi. Seolah-olah itu terjadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sampaikan apresiasi pada Bapak Ibu. Yang mau mendengarkan kajian saya. Kajian yang sangat berbahaya ini. Karena kajian ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat kalian jadi sadar. Itu bahayanya. Dan orang sadar jadi susah dikendalikan. Itu bahayanya. Dan orang yang tidak sadar seperti kerbau. Disuruh ini, suruh itu. Oleh konspirasi kekuasaan mau aja. Demi kepentingan siapapun orang bodoh bisa dimanfaatkan. Tapi orang yang sadar sebentar dulu. Tuh, kalau sadar. Makanya bahaya ngaji dengan saya. Jadi sadar. Bahaya apa tidak? Gak apa-apa Bapak Ibu jadi sadar. Gak apa-apa? Oke, saya tanya sekali lagi. Ya. Saya tanya sekali lagi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu. Kemudian mencoba yang baru. Bagus gak? Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Satu-satunya cara supaya kita tidak tersesat. Jalan-jalan. Keluar. Jangan kurung batokeun. Adat ka kurung kuiga lawan. Paham sampai sini? Oke. Lanjut kalau begitu. Nah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Allah tuh gak mau kamu kekurangan. Gak mau. Gak mau. Allah ingin kalian berkecukupan, berkelimpahan. Maka dia mengatakan, aku al-ghani, aku maha kaya, aku maha kaya. Kenapa kamu jadi kekurangan? Kamu telah menciptakan batasan dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Kenapa? Karena tidak sadar kalau di dalam diri kita ada dia sang keberadaan, ada dia sang kehadiran yang tak terbatas. Ingat, semua batasan-batasan itu adalah topeng. Semua batasan-batasan itu adalah ciptaan ego, ciptaan diri palsu. Mau bisnis takut gagal, itu ciptaan ego. Mau ngaji takut salah, itu ciptaan ego. Padahal belum memulai. Lihat orang yang seperti itu, gak maju-maju. Kurung,
batokeun. Makanya saya mengusung peribahasa leluhur kita yang sangat keren itu. Saya ulang-ulang ya supaya mengerti. Fa'amal yatima fala takar. Sebab itu terhadap yatim janganlah kau berlaku sewenang-wenang. Terhadap siapa? Terhadap jiwamu, terhadap diri sejatimu, jangan berlaku sewenang-wenang. Perhatikan itu. Dia juga butuh nutrisi, dia butuh perhatian. Karena diri sejatimu bukan yang fisik. Diri sejatimu adalah yang di balik fisik itu. Semua berkah yang Allah berikan pada kita, nyaris semuanya untuk tubuh fisik. Hanya menghiasi tubuh fisik. Tetapi tidak ada sedikit pun untuk menghiasi tubuh batin kita yang abadi ini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ini sering didangkalkan. Yang minta-minta itu pengemis. Saya bukan berarti tidak pernah memberi kepada mereka. Tetapi, kalau mereka itu diberi terus-menerus, mereka juga tidak akan berubah. Jadi adat kakurungku iga. Terus menjadi orang yang senang tangannya di bawah. Dia tidak akan pernah berpikir bagaimana dia memberi. Dan kita juga jadi mencelakakan mereka. Tetapi dalam waktu yang singkat, darurat, emergensi, kita tolong mereka, yes. Tapi dalam waktu yang berkepanjangan, kita juga ikut berkontribusi memiskinkan mereka. Tapi yang minta-minta di sini, hadirin, tidak ada kaitannya dengan urusan jasman. Ini kaitannya dengan ruhani. Saya mau nanya, apakah jiwa kita perlu sesuatu? Perlu. Apakah jiwa kita perlu nutrisi? Perlu. Jiwa kita itu hanya satu kebutuhannya. Dia hanya ingin mengenal Sang Maha Jiwa. Itu aja. Itu saja. Makanya untuk mengenal Sang Maha Jiwa, jika perlu kita minta-minta. Jika perlu kita mengemis pada siapa? Pada orang yang ahli. Maka di Quran dikatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah ahli, ingat jika kamu tidak tahu. Awas. Jangan diplesetkan kalimatnya. Banyak orang yang mengatakan, tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Itu bohong terjemahannya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli, ingat kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, jangan tanya ahli ilmu. Tanya ahli, ingat. Buat apa ilmunya banyak kalau dia belum bisa ingat kepada Allahnya? Tanya ahli, ingat. Ahli ingat itu disebut ulul albab. Ahli ingat itu disebut ahlul bait. Maka di Quran dikatakan ulul albab itu apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sudah bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar bagi dirinya kecuali mengingat Allah. Dan itu yang disebut dengan eling lan was bodoh. Itu ajaran leluhur kita yang sudah kita lupakan. Aneh. Malah mengingat jadi menyebut. Padahal alatnya sudah berbeda. Di Quran dikatakan, ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Wazkurullah kazikrikum aba'akum. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Ingat gak sekarang sama orang tua? Orang tua siapa yang kamu ingat? Ya orang tuamu. Saya tidak bisa mengingat orang tuamu. Belum pernah ketemu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian bisa mengingat bapak kalian sendiri? Karena kalian kenal, karena kalian pernah ketemu. Jelas sekali kita tidak mungkin bisa mengingat kalau kita belum bertemu.
Sama kepada Allah juga. Kita tidak mungkin bisa mengingatnya kalau kita belum menemuinya. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kurang gimana? Ini jelas nggak pengajiannya? Masuk akal nggak? Ya, sekali-kali ngaji yang masuk akal ya. Sekali-kali ngaji pakai akal. Biar cerdas. Lanjut? Oke. Terhadap yang minta-minta, janganlah kau menghardiknya. Maka Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh, itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh, suatu kezaliman. Makanya, orang-orang yang sudah di tingkatan ulul albab, dia tahu siapa yang butuh, siapa yang tidak butuh. Kalau dia butuh, tidak boleh dihardik, harus dilayani. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Borobudur tuh, lihat di Borobudur. Rally pertama di Borobudur, ada yang minta-minta. Itu bukan cerita minta duit recehan. Itu adalah seorang pencari kebenaran. Seorang Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Tuhan. Yang sedang meminta pada gurunya. Diajarkan tentang diri sejati. Pernah nggak Bapak Ibu minta-minta ilmu pada ahli ilmu, pada ahli zikri, kepada ahli ingat? Pernah? Ya. Pernah? Apa yang Ibu Bapak minta selama ini? Bantuan? Pinjaman? Itu saja. Ini sudah masuk pada kelompok kurung batok. Gitu Makanya gak maju-maju. Belajar agama gak maju-maju. Belajar kesadaran gak maju-maju, gak sadar-sadar. Lalu lihat yang terakhir dari Quran surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Siapa yang boleh mensiarkan nikmat Tuhan? Siapa? Siapa? Yang sudah dapat tuh. Yang sudah merasakan nikmatnya. Makanya di Quran jelas sekali yang dapat nikmat kan cuma 4 golongan. Diulang-ulang sama saya. Yang pertama solihin. Yang kedua syuhada. Yang ketiga siddiqin. Yang keempat para nabi. Cuma 4 yang dapat nikmat. Gak ada yang punya rumah baru. Gak ada mobil baru. Gak ada konglomerat. Gak ada. Yang dapat nikmat cuma 4. Jadi nikmat sebenarnya adalah penyatuan dengan diri sejati. Menyatu dengan sumber awalnya kehidupan. Itu nikmat yang paling besar. Dan orang yang sudah sampai di tingkat ini, jangan diam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Jadi, saya bicara sekarang ini dalam rangka mensyiarkan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada saya. Mau? Mau apa tidak? Dan nikmat itu tidak bisa dijelaskan. Nikmat itu harus dialami sendiri, langsung. Jadi jangan puas dengan penjelasan-penjelasan ini sebelum Bapak Ibu buktikannya. Nah, ini ruang publik, ini adalah kajian umum, yang saya sampaikan adalah hal yang umum, buat umum. Makanya kalau ingin yang khusus, tentu saja harus mengikuti kajian yang lebih khusus.